Halo semuanya, kita balik lagi di bedah buku ala gue. Tapi untuk bab pertama di cara cerdas berkebun emas ini, gue nggak bisa untuk menyimpulkan atau merangkum karena ini tuh sejarah, dan sejarah ini dari tulisannya langsung ya, jadi enggak gue skip gitu. Buku ini ditulis oleh Ruli Kusnandar tahun 2010, yang buku ada di tangan gue ini ya. Jadinya tuh yang pertama dia itu ada biasa, ada prakata, daftar isi, terus yang pertama itu emas si kuning yang berharga. Nah di situ tuh di sini sejarah, jadi sesuai sama yang di sini ya yang aku bacain. Jadi emas si kuning yang berharga. Emas dianggap sebagai logam yang paling berharga dalam sejarah peradaban manusia, setidaknya sejak 4000 sebelum Masehi. Pada tahun tersebut ditemukan kepingan emas di Spanyol. Bangsa yang tinggal di daerah Eropa Timur itu pun menggunakan kepingan emas sebagai perlengkapan aksesoris dan fashion. Sebuah peradaban di Irak Selatan yang mampu menciptakan perhiasan dari emas pada 3000 sebelum Masehi. Bahkan model dan desainnya masih dipakai hingga sekarang. Pada masa awal manusia mengenal emas, ternyata si kuning yang berkilau tersebut tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, tapi juga digunakan sebagai perlengkapan pemakaman para penguasa. Misalnya saja pada 2500 sebelum Masehi, Raja Tom of Ger dimakamkan bersama seluruh perhiasannya termasuk emas. Dia merupakan raja pertama dari dinasti Mesir di Abydos, Mesir. Bangsa Circa di zaman Mesir kuno pada 1932 sebelum Masehi bahkan menggunakan emas sebagai bahan peti mati untuk Raja Tutankhamun. Tidak tanggung-tanggung berat peti mati yang terbuat dari emas tersebut hampir 2.500 pon atau setara dengan 1.250 kilo. Di Eropa, emas mulai dikenal saat kekuasaan Kekaisaran Imperium Eropa pada awal Masehi. Pada 1299, seorang penjelajah terkenal, Marco Polo, menulis jurnal hasil perjalanan ke timur jauh. Sekarang disebut benua Asia dengan judul Gold Wealth was almost unlimited, atau emas adalah kekayaan yang nyaris tak terbatas. Pernyataan kontroversial bahkan muncul dari Raja Ferdinand dari Spanyol. Pada 1511 ia mengatakan ke para penjelajah bahwa pulanglah emas. Perintahnya kepada mereka, kalau bisa dapatkan semanusiawi mungkin, tetapi apapun resikonya bawalah emas. Pernyataan Raja Ferdinand ini kemudian memicu ekspedisi besar-besaran ke benua yang baru ditemukan. Contohnya ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus dan Vasco da Gama. Penjelajahan inilah yang lalu memicu era kolonialisme Eropa. Penambangan emas juga telah dilakukan sejak lama. Diperkirakan kegiatan penambangan emas telah ada sejak 2000 sampai 5000 sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri, penambangan emas sudah dikenal sebelum Belanda datang ke Nusantara. Suryadi, seorang peneliti pada Opleiding Talent and Cultural
van Indonesia, Universitas Leiden, Belanda menduga tambang emas Salida di Sumatera merupakan tambang emas tertua di Indonesia. Sebelum Belanda datang ke Sumatera, kandungan emas di sana telah dieksplorasi penduduk setempat. Berita mengenai Pulau Emas ini sudah sampai di Eropa melalui cerita-cerita para pelaut Arab. Namun, ada kemungkinan sejak zaman prasejarah, aktivitas penambangan emas telah dilakukan di sini karena barang peninggalan prasejarah ada yang terbuat dari emas. Selain Salida, tercatat beberapa tambang emas tertua di Indonesia, di antaranya Alluvial di Kalimantan Barat pada abad ke-4 dan Lebong Tandai pada abad ke-7. Setelah zaman kemerdekaan, sejumlah usaha pertambangan milik penjajah Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan mendirikan perusahaan pertambangan. Di antaranya RT Baakensik. Selain itu juga dilakukan pertambangan dengan sistem kontrak karya dengan sejumlah perusahaan asing, serta pertambangan rakyat dan juga usaha pertambangan ilegal. PT Freeport yang ada di Papua kini merupakan salah satu perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia. Dalam sejarah pertambangan emas, metode eksplorasi yang dilakukan mengikuti perkembangan zaman. Diawali dengan cara penambangan tradisional, yakni menggunakan gravitasi atau amalgamasi air raksa, lalu metode sianida, biotasi, dan heap leaching. Pertambangan emas terbesar di dunia saat ini dipegang oleh Afrika Selatan. Meskipun begitu, negara dengan cadangan emas terbesar justru bukan Afrika Selatan, melainkan Amerika Serikat, yang bahkan tidak memiliki tambang emas. Hal ini berkaitan dengan fungsi emas sebagai cadangan devisa dan instrumen moneter serta media investasi. Adapun negara yang paling banyak menggunakan emas adalah India, akan tetapi bukan sebagai instrumen moneter, bukan pula sebagai media investasi, melainkan dimanfaatkan sebagai perhiasan. Permintaan emas di dunia umumnya melonjak tajam pada bulan September, yakni saat musim kawin tiba. Dari alat tukar ke media investasi. Ketika pertama kali dikenal oleh manusia, emas belum digunakan sebagai alat tukar. Mereka cenderung menjadikannya emas sebagai perlengkapan ritual kuno dan perhiasan. Jadi, sejak kapan manusia menggunakan emas sebagai alat untuk bertransaksi? Menurut sebuah informasi yang dapatkan pada 1091 sebelum Masehi. Di Cina, emas berbentuk kotak yang berukuran kecil sudah digunakan sebagai alat tukar yang sah. Setelah emas dikenal sebagai alat tukar untuk perdagangan internasional di Timur Tengah pada 1500 sebelum Masehi. Mesir menjadi negara terkaya di kawasan itu. Pasalnya, Mesir memiliki Nubia, sebuah daerah yang sangat kaya kandungan emasnya. Standar unit di Timur Tengah pada waktu itu menggunakan koin emas shekel dengan berat 11,3 gram. Shekel terbuat dari campuran alami logam 2/3 emas dan 1/3 perak yang biasa disebut dengan elektrum. Di Lydia, sekarang Turki, emas resmi digunakan sebagai alat tukar pada 560 sebelum Masehi, tepatnya saat Raja Croesus memerintah di sana. Di Eropa sendiri, baru pada 50 sebelum Masehi emas dimanfaatkan untuk transaksi dalam bentuk koin. Ini terjadi di masa kerajaan Romawi. Saat Julius Caesar berkuasa,
koin emas itu disebut aures. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam juga sudah mulai mengenal emas sebagai mata uang. Uang tersebut dikenal dengan nama dinar yang terbuat dari emas 22 karat sebesar 4,25 gram dengan diameter 23 mm. Standar ini kemudian dibakukan oleh World Islamic Trade Organization atau WITO dan berlaku hingga sekarang. Pada awal Perang Dunia I, negara-negara yang berperang masih menggunakan standar emas. Namun, perang telah menghabiskan biaya teramat banyak yang menyebabkan menipisnya persediaan emas di negara-negara tersebut. Baru setelah Perang Dunia Kedua, emas digantikan oleh sistem mata uang konversi mengikuti Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Perjanjian Bretton Woods ini didukung oleh 44 negara. Ketentuan yang disepakati adalah setiap negara harus mematok produksi uang kertasnya terhadap dolar Amerika Serikat (USD), yaitu USD 35 dijamin oleh 1 ons emas. Perjanjian ini berlangsung selama 27 tahun dari 1944 sampai 1971. Pemicu berakhirnya perjanjian ini tak lain adalah Perang Vietnam yang membuat Amerika Serikat menanggung kerugian besar sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Mereka tak mampu lagi mempertahankan jaminan atas uang kertas dengan cadangan Sejak emas yang saat mereka itu, miliki. uang Kertas tidak lagi dijamin dengan emas, akan tetapi ditentukan oleh kepercayaan yang didukung ketersediaan cadangan devisa, emas, dan valuta asing yang dimiliki bank sentral masing-masing negara, serta supply and demand yang ditentukan oleh kondisi fundamental ekonomi setiap negara. Demikian bab pertama yang tidak bisa saya rangkum karena ini adalah sejarah, jadi saya bacakan sesuai. Untuk kedepannya akan saya rangkum sendiri. Semoga penulis dan tim penulis dapat memakluminya. Terima kasih.